Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kawan pun ini tak? Ini tak joleh lah. Itu tak joleh, tak ada jawaban lah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'alan nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin wal hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, nenek mama, tokoh masyarakat, para hadirin wal hadirat, bal wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid At-Taharah Kampung Sawah yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Pada hari ini Allah izinkan kita kembali bertemu. Mudah-mudahan pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat kita berpisah nanti, Allah bebaskan pula dari segala dosa-dosa, seperti yang termaktub dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi dari Rabbnya, qumu maghfuran lakum. Oleh itu pertemuan ini adalah suatu karunia yang patut kita syukuri, khususnya oleh saya sendiri, karena bisa menemui para bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, ustadzah, dan kaum muslimin dan muslimat di sini. Mudah-mudahan syukur kita berbuah nikmat-nikmat yang baru yang membuat kita selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang petunjuknya sebaik-baik petunjuk, yang ajarannya sesempurna-sempurna ajaran, iman dan keyakinannya sekuat-kuat iman dan keyakinan. Teladan yang dicontohkannya adalah setinggi-tinggi dan seluhur-luhur teladan. Mudah-mudahan salawat dan salam kita sebagai tanda iktiraf kita atas segala jasa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Duduknya kita di sini menuntut ilmu dan mendengarkan kajian karena beliau mengarahkan dalam banyak hadisnya, di antaranya bahwa menuntut ilmu memudahkan jalan ke surga.
Orang yang keluar dari rumahnya mencari ilmu dihitung fi sabilillah. Dan yang mengajarkan orang ilmu dan kebaikan, makhluk-makhluk semuanya berdoa untuknya. Semut di sarangnya, ikan-ikan di laut dan sungai-sungainya. Jadi sebenarnya kita bergelimang kebaikan. Mudah-mudahan Nabi SAW menjadi pedoman sehingga di akhirat nanti kita berhak dan beruntung mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melihat kondisi masyarakat khususnya kaula muda hari ini, mengingatkan kita pada anak-anak muda sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka banyak yang berpaling dari agama. Mereka banyak yang meninggalkan ajaran agama. Kita lihat tidak sedikit anak muda yang tidak salat. Tidak sedikit anak muda yang menyia-nyiakan waktu. Naik motor sana ke sini, menunggui simpang dan jembatan di sana sini. Tidak sedikit anak muda yang tawuran, dan tidak sedikit pula anak muda yang terlibat pencurian, pembegalan, dan berbagai jenis kenakalan lainnya. Bahkan mungkin bagi sebagian peneliti lebih parah dari apa yang terjadi di masa jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah berjudi, berperang, minuman keras, berzina, dengan dengan keterbatasan, dengan tempat-tempat yang terbatas. Tapi hari ini di setiap rumah mungkin terbuka peluang untuk melakukan maksiat dan dosa, bahkan sampai ke kamar-kamar dan ruangan-ruangan pribadi yang tertutup. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maka pada hari ini kita semoga akan sedikit berbagi supaya kita sama-sama berusaha minimal mengurangi apa yang membuat kita sedih pada hari ini. Di tengah-tengah masyarakat muslim tetapi banyak pemuda yang tidak menunaikan salat. Di tengah masyarakat muslim di siang hari banyak anak muda yang begitu mudah terlihat menghisap. Saya tidak tahu apa yang dihisap. Menghisap bulan atau menghisap. Nah, di siang hari tidak sedikit anak muda hari ini berbuat maksiat, berboncengan, berduaan di atas motornya di siang hari. Kalau dulu orang berpacaran mungkin di tempat-tempat yang tersembunyi, tapi hari ini dengan terang-terangan di depan mata. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Namun di tengah-tengah kejahiliaan yang kita lihat
Alhamdulillah terlihat cecerca cahaya di mana rumah-rumah Allah mulai diramaikan oleh anak-anak muda juga. Ini juga mengingatkan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam di saat berdakwah dulu. Walaupun awal-awalnya ditolak dan ditentang oleh mereka yang dianggap sebagai orang terkemuka dalam masyarakat, tetapi tidak sedikit anak-anak muda yang menjadi penopang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Rata-rata yang mengikuti Nabi adalah anak-anak muda. Dan khususnya mereka yang di masa jahiliyah, walaupun masyarakat rusak, tetapi mereka tetap tidak rusak. Sebutlah yang pertama masuk Islam. Yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa umurnya ketika masuk Islam? Ada yang tahu? Berapa umur masuk Islam? Nabi yang 40. Tambahkan lah. Jarak umur Nabi dengan Abu Bakar 3 tahun. Berarti 37. Umar radhiyallahu ta'ala anhu lebih muda dari Abu Bakar sekira 3 tahun pula. Berarti sekitar 34. Utsman bin Affan masih juga umur 30-an. Dan subhanallah, mereka adalah rata-rata mereka adalah orang-orang yang angkatan muda. Bahkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di dalam Al-Quran Allah sebutkan orang-orang yang teguh menentang tirani yang mewajibkan menyembah manusia, yang mewajibkan menyembah pemimpinnya, yaitu Kaisar Romawi. Mereka bisa menghadapi dan mengatakan tidak mungkin sujud, tidak mungkin rukuk, dan tidak mungkin untuk beribadah kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, maka kami tambah kepadanya petunjuk hidayah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ternyata yang membuat orang dapat hidayah itu adalah beriman. Iman adalah sumber utama hidayah. Sumber utama hidayah. Makanya kalau Al-Quranul Karim disebut dengan Kitabul Huda atau Kitabul Hidayah, maka syaratnya Al-Quran menjadi hidayah adalah beriman kepadanya. Zalikal kitabu la raiba fihi, la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Tidak ragu kita Al-Quran, tapi menjadi petunjuk hudan lil muttaqin, menjadi hidayah bagi mereka yang bertakwa. Siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang beriman pada yang gaib. Yang tak beriman, Al-Quran tak akan jadi hidayah baginya. Makanya para sahabat manhajnya adalah seperti hadis dalam hadis Samurah bin Jundub, dia mengatakan
mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fityatun hazawirah, yaitu anak-anak muda yang sebaya. Fa kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar iman dulu sebelum belajar Al-Quranul Karim. Nah, inilah yang membuat perubahan yang dahsyat dari pemuda-pemuda jahiliyah, pemuda-pemuda yang bergelimang dosa dan maksiat, menjadi pemuda-pemuda yang menjadi singa-singa Allah di medan dakwah dan jihad, yang telah melahirkan Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, yang menjadi safir pertama, menjadi duta pertama Nabi alaihi salatu wassalam ke Madinah untuk mengajarkan Twitter, mengajarkan Instagram, mengajarkan Facebook. Nah, mengajarkan Al-Quranul Karim. Al-Quran yang membuat hati itu lapang, Al-Quran yang membuat pikiran itu luas, Al-Quran yang membuat rezeki itu terbuka, Al-Quran yang membuat hati itu sehat, Al-Quran yang membuat badan itu segar dan bugar, Al-Quranul Karim. Mus'ab bin Umair, tahu tak bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, adalah remaja yang sangat belia, yang biasa hidup dengan kemewahan dari keluarga kaya raya. Masuk Islam, kalau di masa dia masih muda, di masa jahiliyah, lewat dia di jarak 50 meter dari tiang listrik ke tiang listrik berbaun parfumnya. Kalau kita dari jarak 50 meter berbaun takungnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat, kalau parfumnya dari jarak 50 meter tercium aroma harumnya, parfum murah apa parfum mahal? Saya nak tanya, parfum saya bau enggak ke situ? Enggak, karena murah memang. Nah, tapi kalau tuan-tuan nak tahu yang parfum mahal itu dioleskan di Hajarul Aswad, kita di lantai 2 menikmati harumnya. Jadi rindu ke Mekah gitu ya. Berbaun harum dari Hajarul Aswad, dilepokan ke situ, atau dilepokan? Dioleskan di dinding Ka'bah, parfumnya sampai baunya ke lantai 2, lantai 3 Masjidil Haram. Ala pandang cium, mau pewak. InsyaAllah. Tapi tahu tak tuan-tuan, bahan kayu gaharunya itu, bahan mentahnya hanya hanya sekitar 15.000 rial 1 kilo. Mulai ibu, kalian sampai ibu. Boleh dapat ni metong pitile. Allah nimbangan dulu. Nah. 50.000 kali sampai ibu. Sampai kali 5 boleh. 60 juta sekilo kayu. Itu awun kan? Nah, Mus'ab bin Umair dulu di masa jahiliyahnya dengan kemewahan pakaian, parfumnya yang begitu harum, masuk Islam. Dia mengorbankan seluruh kemewahan itu. Dilarang oleh orang tuanya masuk Islam? Tidak. Sebab dia mendapatkan kebahagiaan yang lebih tinggi, kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan bermewah-mewahan, tetapi tanpa nilai dan tanpa tujuan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bukan seperti pemuda yang kalau berhonda loju-loju, kalau makan nomor 1, suo bakojo
Nanti dulu. Nanti lu. Nah, kaum muslimin dah. Beliau menjadi utusan pertama Nabi SAW ke Madinah, mengajarkan Al-Quranul Karim, meninggalkan kemewahan hidup itu, menjadi orang saleh. Nah, orang saleh walaupun dia tinggal jauh di tanah Arab, tapi sampai sebutan namanya ke tanah sawah, kan ya? Tetapi orang-orang yang mewah-mewah hidupnya, tetapi bukan untuk kesalehan, uang sawah aja dah tu kira. Hah? Iya kan? Uang sawah dah tentu. Kalaupun tentu dek puangnya dek elok. Anak siapa nampak yang sarau di kampung kanyanya? La haula wala quwata illa billah. Bangga kita memiliki anak seperti ini kaum muslimin. Bahkan yang anak itu sendiri mungkin dia bangga dengan predikat anak paling sonda. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, anak muda. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, datang Nabi ke Madinah umurnya 10 tahun. Umur 10 tahun dan berkhidmat di rumah Nabi, menjadi pembantu Nabi 10 tahun lamanya. Memberikan kepada kita gambaran-gambaran betapa indahnya bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Hidayah itu surga kaum muslimin. Hidayah itu surga. Seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu ada surga. Siapa yang tak pernah masuk ke dalamnya takkan masuk surga di akhirat. Apa itu surganya di sini? Bukankah kebahagiaan itu adalah kebahagiaan hati? Dan bukan kebahagiaan hati itu akan lahir dengan cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ala bi dzikrillah tatma'innu al-qulub. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan apa Nabi bisa merubah pemuda-pemuda jahiliyah itu menjadi pemuda-pemuda pembawa panji-panji Islam yang tak kenal takut dimanapun berada untuk menyuarakan, menunjukkan identitas keislamannya, identitas Islamnya. Dia tidak takut menunjukkan. Walaupun dia berada di tengah-tengah musuh yang garang sekalipun, dia mampu untuk menunjukkan keislamannya. Bukan hanya di zaman dulu kaum muslimin, di zaman ini saja. Di zaman ini kita dengar kisah-kisah orang-orang yang istiqamah, pemuda-pemuda yang istiqamah mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tinggal di negeri yang kita sebut negeri orang kafir, negeri yang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, di negeri yang orang solehnya hampir tidak ada, yang orang solehnya yang dominan dan mayoritas. Tetapi ketika mereka menjaga agamanya, ketika menjaga imannya, Allah tunjukkan betapa besar mukjizat Islam itu padanya. Salah seorang syekh yang biasa mengisi kajian di Amerika menceritakan, saya mengisi di kawasan daerah New York, dan di situ hadir banyak orang-orang Islam, rata-rata berasal dari negeri-negeri Arab Islam atau dari negeri-negeri Islam lainnya, di samping orang-orang asli Amerika. Salah satu di antaranya adalah, salah satu yang hadir ada seorang pemuda dari Aljazair. Karena Jazair itu banyak migran ke Eropa atau ke Amerika karena negerinya tidak aman waktu itu. Ya, tidak aman secara politis sehingga banyak yang berimigrasi seperti orang Syria sekarang. Orang Syria, orang Palestina akan kita temukan di seluruh belahan dunia. Uang sawahnya tidak aman, disawajinya. Apa sebab? Sawah aman, tentram, ya kan? Makanya alhamdulillah atas nikmat
amanan ini. Semoga Allah jadikan ini nikmat yang lestari dan abadi di negeri ini. Bersyukur kita, jangan disia-siakan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Salah satu dari seorang pemuda dari Aljazair. Nah, pada beberapa waktu berikutnya Syekh tidak lagi melihat orang itu. Lalu ditanya, mana si fulan? Kok tidak ada lagi di pengajian? Apa jawaban kawan-kawannya? Dia sekarang sudah jadi miliarder. Masya Allah, seorang imigran bisa jadi miliarder. Gimana kisahnya? Bagaimana kisahnya? Ternyata diceritakan pada suatu hari di World Trade Center, apa bahasa awak itu saya ini? Bahasa kitanya? Di pusat perdagangan dunia di New York. Suatu hari dia naik lift, tiba-tiba masuk seorang wanita yang sangat cantik dan seksi, asli Amerika. Kalau Amerika tidak seksi, tidak Amerika dong kan? Subhanallah. Dan yang ada di lift hanya dia berdua. Tapi sang laki-laki pemuda ini tidak mengangkat matanya sama sekali, tidak melihat dan memperhatikan wanita itu. Bisa enggak? Bisa. Awal tu tua kan? Tidak nampak dia dah. Mandang ke tanah aja tu. Mandang ke bawah. Yang namanya wanita Amerika, kalau tidak diperhatikan oleh laki-laki, mereka suka enggak? Mulailah dia melakukan gerakan-gerakan yang memancing. Tetapi tetap anak muda ini tidak terpancing. Awak alun dipancing lah, abi umpan dah awak. Alun julun lah abi umpan. Enggak. Itu enggak. Dia tetap tidak memandang. Sampai lelaki perempuan itu mengatakan kepadanya, kamu kenapa enggak melihat saya? Apakah saya orang yang jelek? Katanya, mana tahu saya tidak melihat kamu. Mana tahu saya sekarang tidak melihat kamu, tak jelek, tak cantik. Terus kenapa kamu tidak melihat saya? Dia jawab, agama saya melarang saya untuk memperhatikan wanita yang tidak halal bagi saya. Nawunya. Ada enggak pemuda-pemuda yang bila melihat perempuan hari ini menunduk? Jangan pemuda lah. Ada enggak orang tua-tua gini yang nampak orang enggak diancak lewat menunduk? Kalau bisa enggak dicidua lah. La haula wala quwata illa billah. Lihat ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ditakdirkan pula mereka keluar lift di lantai yang sama. Kamatlah mulai sosok awak ibarat Enggak. Di lantai yang sama, tetap tanpa melihat wanita itu. Akhirnya wanita itu mengatakan, kamu ni aneh. Enggak ada orang yang tidak suka memperhatikan wanita cantik dan seksi, tapi kamu kenapa? Dia bilang, agama saya melarang. Baik, apa agama anda? Misalnya agamanya Islam. Subhanallah. Agama Islam, hanya perempuan itu kagum kepada laki-laki ini. Dah mulai. Ya, rupanya tidak kijok kan buat kagum sedang. Nunduk juga bikin orang kagum. Kalau mulai sosok ya, Rupanya wanita itu kagum kepadanya dan menawarkan diri. Mau tak kamu menikah dengan saya? Kata laki-laki itu, asal kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, saya menikah. Gimana caranya? Caranya kamu mandi, habis itu pergi ke Islamic Center, di tempat ditunjukkannya Islamic Center, nanti sampaikan keinginan masuk Islam. Hari itu juga wanita itu pergi ke Islamic Center tersebut dan masuk dan mengumumkan masuk Islam. Akhirnya singkat cerita mereka pun menikah. Akibat karena memperhatikan tadi, karena pandangan pertama atau karena tidak memandang? Karena memperhatikan atau karena tidak memandang? Subhanallah.
Allah berjanji melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Mana yang lebih baik? Melihat yang halal atau melihat yang haram? Mana nancak? Ini mengancak kan haram begini ya. Mana yang lebih baik? Melihat yang halal atau yang haram? Saya ulang. Mana yang lebih bagus? Menikmati, melihat yang cantik, yang halal daripada yang jelek, yang tidak halal. Ikut ancaknya. Setelah menikah, dia sampaikan, lama saya mencari orang yang bisa saya aman diri saya kepadanya, baru sekarang saya temukan. Kalau yang lain belum lagi kita tampil sudah disiut-siutnya, sudah dipanggil-panggil, sudah dicolek-coleknya. Ini enggak, berdua saja dalam lift, jangankan mengijok, jangankan mencolek, nengok saja enggak mau. Apa sebab? Belum hak saya. Belum hak saya. Di mana dia dapat? Dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, iyyakum wan nazra, hati-hati dengan melihat. Fa inna alaikal ula wa alaikal tsaniyah. La tutbi'un nazrata bin nazra. Jangan ikutkan pandangan dengan pandangan. Sebab jangankan orang biasa, jangankan anak muda, ustaz saja bisa. Kiai saja bisa. Bisa terjerumus karena sering melihat. Nasallallahu salamatul afiyah. Akhirnya dia bilang, sekarang saya sudah nyaman karena mendapatkan orang yang tidak mau mengambil kecuali yang halal. Anak muda tahu dia mana halal, mana haram. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Akhirnya dia, ternyata wanita ini adalah seorang miliarder. Duitnya sangat banyak, bermiliar-miliar, bukan rupiah, tapi apa katanya? Wahai suamiku, karena saya sudah percaya penuh kepadamu, maka seluruh harta ini saya serahkan kepadamu. Allah. Awak kecen dulu Ibunda Khadijah aja bisa buat itunya. Kan Khadijah dulu ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya dia apa miskin? Kaya apa miskin? Kaya sekali apa miskin? Kaya sekali. Tapi dia paham bahwa wanita bila merasa lebih kaya dari suaminya, dia tidak merasa butuh. Kalau tidak merasa butuh, cintanya berkurang. Makanya banyak kini uang minta coy gara-gara sertifikasi guru. Apa sebab? Banyak pikiran podang lainnya, lah bawa anjil lah. Banyak pikiran podang lainnya. Akhirnya 69%. Tapi kalau data lama 2000 sekian 2011 boleh dulu, kini mungkin bertambah agaknya. Dari kasus perceraian khulu' datang dari PNS yang rata-rata guru atau dosen. Itu disampaikan depan Pak Menteri Agama waktu itu. Ada yang nyeletuk gara-gara sertifikasi itu Pak Menteri katanya. Untung deh Pak Menteri tidak diantin sertifikasi dan jelas salah sertifikasi. Kok salah sertifikasi itu ke uang minta cair itu jadi bantim. Sebab inyo nak buat masalah. Gara-gara lebih bapiti pada laki, akhirnya laki tidak ganteng nampak lah. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sering terjadi juga perceraian gara-gara apa?
sang istri merasa pemberian ayah lebih banyak dari pemberian suami. Sebab apa? Penghayatan terhadap kebutuhan dan harapan pada suami sudah hilang. Akhirnya dia benci pada suaminya. Nah, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha paham itu. Ketika menikah dengan Nabi SAW, saya serahkan seluruhnya kepada Al-Amin, orang yang amanah. Diserahkannya. Andainya dihabiskan oleh Nabi, untuk apa dihabiskan harta itu? Andainya harta Khadijah dihabiskan oleh Nabi, untuk apa dihabiskan? Untuk hura-hura atau untuk dakwah? Untuk jihad atau untuk berpelesir ke sana sini? Untuk jihad fisabilillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebab apa? Khadijah tidak ingin lebih tinggi dari Nabi SAW. Maka para ibu, ajarkan anak-anak perempuan kita, bapak-bapak, ajarkan anak perempuan kita, jangan sekali-kali merasa tinggi dari suami. Apalagi kan indah Ustaz sang dia nama Allah cari tujuannya nyanyi. Itulah payah adalah. Lah kodok nampak dia anak tu amak kadang palo podo ayat tilah payah dia. Lah mati gas yang dilokuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya dia katakan, ini harta saya wahai suamiku, karena aku telah mendapatkan orang yang tak mau mengambil kecuali dengan cara yang halal, maka saya serahkan seluruh aset ini kepadamu. Bapindah gelar miliarder dari istrinya ke suaminya. Nah, kalau orang bisa seperti itu, mungkin dia berkhianat pada istrinya? Tidak. Memang khianat itu akan datang dari mata-mata yang biasa melihat yang haram. Khianat itu akan selalu datang dari tangan-tangan yang selalu mencolek yang haram atau mencilok yang haram. Dan pengkhianatan itu lahir dari kaki-kaki yang selalu melangkah ke tempat yang haram. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Saya sengaja membawa contoh dari generasi sekarang. Sebab orang mungkin kalau kita katakan Abdurrahman ibn Auf yang menginfakkan hartanya, yang awal dia berusaha datang ke Mekah tidak punya apa-apa, harus ditinggalkan seluruhnya dengan modal nol, masih pemuda, masih anak muda, pergi ke pasar tanpa modal, tapi akhirnya menjadi miliarder. Dicatat oleh ahli sejarah bahwa infaknya di masa itu, kalau masa sekarang mungkin sedikit, hanya lebih kurang 640 sekian miliar rupiah. Kene itu banyak. 640 sekian miliar infaknya. Banyak itu sekene. Untuk masa itu lebih banyak lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, penduduk Madinah waktu itu sampai ibu mati orangnya. Ya, penduduk Madinah sekitar sampai ibu 500, selebihnya berada di tempat-tempat lain. Nah, bisa dia menginfakkan itu. Lahir dari pemuda amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, kita rindu kepada pemuda-pemuda yang seperti itu. Mas, waktu? Jam 9 kurang? Kalau itan jam 3:30. Mana kan dipakai ke? Dah 4 belakang dah. Nah, tu ni dia dapat dan tengok tuan-tuan. Ikut lah lewat. Itan jauh lah. Baik, kita azan dulu, nanti kita sambung selepas azan.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, bapak dan ibu yang saya muliakan. Bagaimana bisa Nabi alaihi salatu wassalam dalam waktu yang relatif singkat, Nabi berdakwah berapa lama? 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Di Makkah kondisi tidak aman dan kondusif. Sewaktu-sewaktu kena bubarkan kajian. Kan ya? Kini ada yang membubarkan kajian? Ada yang membubarkan kajian gini? Enggak siko, alhamdulillah. Ya, berarti alun ada orang siko belajar ke Abu Jahal ya? Iya. Alhamdulillah, bersyukur kita. Tapi banyak hari ini orang yang membubarkan kajian-kajian. Padahal kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang merubah orang-orang yang dulu tidak pernah nyaman karena tidak memiliki tauhid. Nabi alaihissalatu wassalam yang dulu kajiannya dibubarkan itu, yang membuat orang bisa tanpa ada penjagaan seperti tadi, tanpa ada penjagaan, tapi dia merasa diawasi terus. Ya, kalau seandainya bukan karena takut pada Allah, tahu bahwa Allah mengawasi, kan tinggal berduaan dalam lift. Lagipun bukan dia yang pertama masuk. Ya, kalau awak pertama masuk, kalau dia pertama masuk, kita masuk juga, kita yang salah. Enggak, kita yang duluan di lift,
Tiba-tiba dia masuk. Mungkin dilarang? Mungkin dilarang? Tidak mungkin. Terus kita yang keluar, kapan kita nanti? Tidak ada lift yang kosong kalau dia mereka dari perempuan. Jadi celon lift dia akan kosong dari perempuan. Akhirnya dia hanya melakukan apa yang mesti dilakukan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wal yahfadhu furujahum. Katakan pada laki-laki beriman, hendaklah menundukkan pandangannya. Ternyata menundukkan pandangan itu berbuah manis. Akhirnya hanya pandangan yang haram. Kalau menurut kita dosa besar pada dosa kecil tuh. Menurut kita dosa besar dosa kecil. Kecil saya. Buktinya ringan sekali kita melakukan, ya. Kan iya? Nah, ringan sekali kita melakukan. Tapi bagi dia tidak. Sekecil apapun dosa, tapi dia ingat yang didurhakai itu maha besar. Itu tidak bisa dengan ajaran manapun kecuali ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka menghidupkan majlis-majlis ilmu di seluruh penjuru negeri, di masjid-masjid, di surau-surau, bahkan di majlis-majlis manapun harus dihidupkan ilmu yang diwariskan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tanpa ada sedikit pun penyimpangan yang disengaja. Karena kalau disengaja menyimpang pasti tak selesai. Ia sengaja nyimpang tak selesai. Kalau orang sengaja nyimpang diingatkan, tidak mau diingatkan. Tapi ada orang yang tidak sengaja, harusnya belum menyimpang tapi dia sudah menyimpang. Ketika ada ingat, Pak salah simpang Pak, orang yang seperti ini mudah diingatkan. Tapi kalau lah sengaja, nawa itu sengaja saya menyimpang tu melapionya, mampe meladiang. Sebab apa? Karena dia sengaja membuat penyimpangan. Oleh sebab itu jangan sengaja menyimpang, karena rusaknya tatanan masyarakat jahiliyah dulu karena penyimpangan, dan penyimpangan yang paling parah akibatnya adalah penyimpangan akidah, penyimpangan tauhid. Salah memahami tauhid maka berakibat fatal pada pengamalan ibadah dan muamalah. Makanya rusaknya orang-orang jahiliyah karena mereka meninggalkan apa yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya. Dan rusaknya umat ini karena meninggalkan apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya lain yang disabuin, yang diberitakan, lain yang diyakini. Lain yang diperintahkan, lain yang dikerjakan. Lain yang ditegah, lain pula yang ditinggalkan. Apa sebab? Karena pertama tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan perasaan, tidak sesuai dengan kebiasaan. Nasallallahu alaihi afiyah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa anak-anak kita itu mereka tidak langsung besar. Kan tidak langsung kadang jerah. Seminggu sudah itu nak nikah lah, ada? Tidak. Lama dengan orang tua. Dan pada masa kecil itu sangat mudah dipatuh dibanding dengan setelah mereka remaja. Ibarat pohon segodang apa bisa dipatuh asal sejak kecil. Tapi kalau lah sapagunya mau dipatuh lah, tidak malah dia awak timpo dah, corek apa dibuatnya. Maka anak-anak kita kaum muslimin dan muslimat, ya kaum muslimin dan muslimat, jangan carikan atau jangan lupa mendidik anak kita. Dan mendidik ini bukan sembarang didik.
Sebab tidak sedikit para pendidik perlu dididik. Kita serahkan anak kita pada guru-guru yang tak peduli solat, tak akan lahir anak-anak yang akan solat. Kita serahkan anak kita pada guru-guru yang tak pernah solat berjamaah, jangan harap anak kita akan rajin ke masjid. Kita serahkan anak kita kepada orang-orang yang suka menyanyi dan berjoget, lalu kita harapkan dia jadi hafiz Quran. Tidak mungkin. Kita serahkan anak kita pada guru-guru yang suka berpacaran, jangan harap mereka akan lahir jadi anak-anak yang lihat lawan jenis menundukkan pandangan. Tidak nunduk dah, nyeruduk. Apa sebab? Jadi itu nampak guru rennya. Ada dulu masa-masa kami zaman-zaman dulu minjam siswa, Ustaz boleh pinjam Honda pancinya. Tiba siswi yang minjam, apa lama aja, mau lama Honda aja. Dapat nanti tadi je po. Tak apa hasil tu. Apa hasil? Kalau orang gadi minjam, tak panci Honda tu dah. Kalau orang bujang minjam, panci Honda. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. So dia kalau tino jantan, kalau panci memang tetap panci. Tibun tino tak panci dah. Tibun jantan panci. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kita serahkan anak-anak kita dididik oleh orang-orang yang tak beragama. Tentu akan lahir orang-orang yang tak akan tunduk pada agamanya. Makanya mendidik anak bukan sembarang, asallah dapat ijazah, asallah dapatnya kojo, selesai, tidak. Maka sejak kecil orang tua berkewajiban membawa anaknya ke Musa Haji. Kau ndak nonton pakai Honda ke slow pendek, lu nonton ke Musa Haji, sudah itu ayah pulang. Uang kalau ndak ke Musa Haji dah lacuinya ya. Kini ayah lacu dan suak lah kadang ayah dan ayah dah lacuinya. Ayat yang bosulnya dengan kawan-kawan yang suka melacui ayah. Iya salahnya buat ayah kalau tak pandai jadi ayah, jangan jadi ayah juga. Nyosen ayah jadi ayah deh. Bisa. Apa sebab? Dia berkeinginan sesuatu, tetapi ayahnya tidak bisa memenuhi keinginan itu. Makanya durhakanya anak kepada orang tua itu tidak lebih dan tidak kurang dari durhakanya orang tua pada anak sebelumnya. Datang seorang laki-laki kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ya Amirul Mukminin, ini anak saya anak durhaka." Kata Umar, kata anak itu, "Ya Amirul Mukminin, tanya dulu dia durhaka sama saya." Gimana durhakanya? Pertama dicendan omak dia ndak joleh. Antu omak ndak jolehnya, ndak tentu agama. Ya memang duduk di jambatan, tentu nak dapat yang kodok lalu di jambatan. Makanya kalau cik bini jen cik dia jambatan banyak tu. Nah, masyarakat kiram dirahmati Allah. Kalau ingin istri-istri yang siap mengasuh anak, maka jangan cari istri jalanan. Ya memang kalau jalanan ya manggaya tahu. Kan ya? Tiba di rumah bagabang, tiba di berjalan bang manggaya. Isuklah balagi macam itu juga. Kalau kan kalau servis tiba di rumah, kalau kan kalau anjak tiba di rumah buah. Anak lelaki lah kalau ada orang anjak melalui HP. Itu lahir pernyataan dahulu orang satu-satu. Kini nabu juga hanya. Sejak nonton filem on dia lah coba bawa kau nampak dadannya. Iya pula film bintang film pula. Wang bintang film kan bahasa ting bagian cu dah lu tu ndak? Kan bagian cu lu. Bini pas laki pulang
Bagai cucunya tapi lacan adina. Menginya makanan tadi. Itulah tanda. Lacan dah bau nampak bini, na'udzubillah. Jadi dia tidak memberikan saya ibu yang bisa mendidik saya. Asal litinonya jadi bini dah. Padahal tunkahul mar'atu li arba. Dinikahi wanita itu karena 4. Pada umumnya li jamaliha, karena cantik. Memang cinan matok ya, karena nancak. Tak salah tu Pak. Tak salah, mintalah nancak, tak masalah. Tapi jen ditengok sebelum. Jadi sebelum nosa. Kau tak lalosa dia bau nikah. Lalosa tu lalosa. Lasodo nampak dia bau ni nikah sudah itu, makanya tak berkesan malam pertama ke awak lah. Kan iya? Dahulu malam pertama, kisah tuk-tuk dulu. Kan indah malam pertama dulu. Iya ndak? Malam pertama ndak tolak dokek baru tonton. Kan iya? Kan iya? Ndak tolak dokek malam kedua, malam pertama adu punggung baru man. Kau cerita vulgar kena mana hadir. Itu lama prosesnya. Tapi kalau kini ndak. Semua sudah terbuka. Karena sudah dicicipi sebelum memang halalnya kan dijadikan sebagai sebagai sampel ya, sampel dijual buah di jalan-jalan, nauzubillah. Maka dari pertama katanya saya dicarikannya ibu yang tidak mendidik. Yang kedua, dibayar namun dia namun anda elok. Siapa nama? Jual. Ya Allah, jual nama. Jadi tuan-tuan. Jadi dia dari awal sudah salah untuk saya. Makanya inilah yang terjadi. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nikahi wanita li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Karena cantik, karena bangsawan, karena karena enggak harta, harta, dan karena agama. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Fadhfar bizatid din. Lihat kalimat fadhfar. Tahu enggak mana zafira dalam bahasa Arab? Apa makna fadhfar bizatid din? Menang kan? Menang setelah bertarung atau menang setelah pertarungan? Zafira. Zafira dalam bahasa Arab adalah menang setelah pertarungan. Sengit. Artinya memenangkan orang yang punya agama itu adalah kemenangan yang sangat sulit didapat. Apalagi di zaman-zaman seperti sekarang. Mencari wanita yang siap tinggal di rumah, payah enggak sekarang? Payah enggak? Tuan-tuan, dan tanya apa-apa. Atau abang-abang, no bujang-bujang. Kalau kan pergi dinas luar, mana nyaman ninggal bini yang mau rumah atau bini yang tak pernah rumah? Jujur woi. Serius ni Mana lewat dengan bini ketika telepon, Assalamualaikum sayang, di mana? Lagi masak bang, di mana? Dapur kan? Alhamdulillah nyaman. Lagi mana sayang? Lagi dinas luar kotanya. Siapa kawan? Kepala kantor. Pampai bawa duanya. Isau enggak? Isau enggak? Pas lo kepala kantor duda lo. Allah musta'an. Iya enggak? Iya. Jen kan pergi dinas luar le. Di topian le isau aduh. Mana yangnya di topiannya? Apa dia iso? Nggak mungkin buat HP ke topian lah. Berarti tidak di topian dutoro. Topian hotel lah itu mungkin. Nah, jadi pasti kita akan lebih nyaman memiliki istri-istri yang punya sifat waqarna fi buyutikunna. Tinggal di rumah. Sebab apa? Sebab anak itu dididik di dalam rumah.
lebih banyak daripada di luar rumah, khususnya anak-anak yang masih kecil-kecil. Tapi tak cukup belanja dah Ustaz. Tadi sobik kalau laba-laba belanja tak cair tadi mana terkadang tadi. Kalau nak labia awak encai labia ru, jangan sampai inyo. Nya kalau lainnya belabia awak tinggal dah. Kalau awak belabia ndak apa tinggalnya dah, tak tambah awaknya. Kan iya. Kalau kami belabia pencaian, ndak kami nak tinggal puan-puan dah, mamak dah. Tapi minta penambah. Apa sebab? Nyolah payah tuan tu Umar lah godang tak tolak nyapai seorang dah. Kan iya? Tak pasal cai kawan tu. Baju lah banyak. Seorang bini nyucinya. Boleh tak? Boleh tak? Mama, mana boleh nyuci sama 10 pasang pada 2 pasang? Baju 10 pasang lebih ya? Biar boleh. Makanya Syekh Al-Albani seperti dikisahkan oleh sebagian, dia adun dek bini ke mahkamah. Pada orang kisah? Dia adun dek bininya ke mahkamah. Apa aduannya? Inya zalim ke dayan. Apa sebab? Tamunya banyak. Yang namanya da'i, yang namanya ulama, tentu tamunya banyak. Maka kalau ada mak anak awak ndak biasa bertemu banyak, jangan cari ustaz lelaki ndak. Kecuali siap untuk ompek bini. Makanya kiai-kiai itu ndak ada nombor bini seorang. Apa sebab? Tamunya banyak. Makanya dia ndak jadi kiai pura. Pahamnya? Kan ndak ada nombor nang kiai dah. Tadi ndak sabuk pak kiai dah kan? Katanya. Dah. Ustaz pun jadi dah punya baik kiainya ambil deh konsekuensi kiai itu punya pondok cik bini lah biar pada sarang lebih pada cik enam. Jadi kaum muslimin diadun. Apa sebab? Batamu tawi dan sarang pun anek ngurus dedainya. Apanya hakim tadi tak tanya si Albani, anta zalim. Anda telah menzalimi istri anda. Kata Syekh, dongonlah dulu citoren. Alun bercinta lelah kadar keputusan hukum nak kalau anta zalim. Saya tak dengar lagi cerita. Syekh Albani maksa juga kan dongan keterangan dulu tuan qadinya. Dongan dulu cerita saya. Katanya enggak, saya sudah paham bahwa anta zalim. Kenapa tamu banyak istri hanya satu orang. Oleh sebab itu saya perintahkan berdasarkan hukum Syekh harus menikah lagi. Nango itu cabui BAP dia bini coba. Tak jadi zalim tuan qadinya. Caklah banyak-banyaklah tamunya. Banyak-banyaklah tamunya. Pada kan nikah ya boy ndak isara. Boy mana mau madu le pada ngurus tamu. Memang kadang-kadang perlu jadi garotak bini dia sekali. Naam. Iya, berapa banyak. Ya, dulu ndak dulu lelaki dia dah nya sibuk dia kerja. Laba bini laki lihat alah hancak mesra lah 2 tahu ya je lah akhirnya terpaksa cari yang kedua jadi lah jangan nah Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, qazfar bi zatid din, menangkan yang punya agama. Dulu orang memilih istri itu kok kesembara ya, apa nama kesembara untuk dapat anak raja. Tidak, kita tidak butuh anak raja. Anak seorang wanita yang beragama. Apa sebut? Taribat yadak. Kamu akan bahagia. Baik, ini yang kedua, yaitu anak mesti dididik sejak kecil. Tidak ada tempat yang terbaik selain Masjid Taharah. Tapi ibarat mamandin apa? Mau didik anak tu jen buat contoh mandin bawa nyontoh tua. Tapi contoh mandin kuda. Apa cara mandin bawa nya bang? Campang suayu tu. Awak dia tidak air aja. Apa akibat? Apa hasil? Dikunyanyen wak dah. Kan bawa suka kunyanyen.
Lah buat elok ku nyanyian je dah. Apa lagi buat? Ndak elok. Tapi kalau kuda ndak, jangan cuba-cuba lah menolaknya kalau mayu lah tak campak awak dah. Ya. Kalau mandiin kuda, jangan cuba-cuba suaranya ada alu. Dia apa ada apa namanya? Diantamnya. Ditendangnya kita. Makanya orang mandikan kuda duluan yang mandikan masuk ke air. Apa hasilnya? Nak di ngopo je suruh kuda domo. Laju, engguik kena kontor. Ayo belok kanan. Kan ya? Patuh tak? Patuh. Itulah ibaratnya. Manan boy manin kuda pandai-pandai bawa. Ikan boy manin kuda memang bahasa wadah. Memang kita harus menjadi contoh dan teladan yang baik. Kalau nak jadi anak sering baca Quran, harus lo kodok baca Quran. Kalau nak jadi anak jadi imam, awal sekali lo jadi imam. Bapak jadi imam kulhu Allah tidak lancar. Makanya perlu ada kini lah banyak namanya kelas-kelas tahsin Al-Quran. Cuman itulah adalah suat-suat syaitan ke orang lain. Lomolom buat tahsin ni musajid dunianya. Sudah itulah banyak orang tahsin jadi pengurus lainnya. Sudah itu dia buat musajid. La ilaha illallah. Ada tuan-tuan nama buat musajid. Musajid itu milik umat Islam. Ya, siapapun yang punya merek Muslim, dia berhak untuk beribadah dalam masjid. Nah, siapa yang rajin, dia yang sering di situ. Ya kan, iya Pak? Iya enggak? Siapa yang rajin ke masjid, tentunya yang nampak kodok situ. Pastinya akan ngurus, walaupun yang tidak pengurus, pastinya akan mengurus masjid. Nampak sawok disepai dia, nampak dabu disapu, nampak WC babaun lope. Enggak. Laba lumi di beras yang nampak asin ndak nawu babiti boleh nasi dah. Kan ya? Akhirnya tertuduh nak lomolom buat tahsin. Kaum muslimin ini adalah otak-otak syaitan yang menyebar sebuah kemauan sehingga orang akhirnya takut untuk membuat kegiatan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Uang baca Quran. Dari awalnya ndak topik baca sad, baca abu, sad, sin, sa dan sebagainya, akhirnya jadi lama baca. Kan lewat baca kalau selesai huruf tu pada ndak selesai kan lewat. Kan ndak syami Allahu liman hamidahnya. Syahnya. Akhirnya banyak orang tanya jadi ke ustaz, jadi ustaz lewasan, ustaz syami Allah je kan buat kau jawab jadi. Makanya perlunya dibantu. Nya kalau le sama-sama tua belajar agak ndak kurang malu kene. Tapi lah sama anak-anak kene belajar agak pemalu kene. Ada itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Contohkan kepada anak itu. Kita yang mandi dulu, kita yang belajar dulu, kita yang sholat dulu, kita yang bersedekah dulu, kita yang berdoa dulu, kita yang berzikir dalam segala keadaan. Jadi termasuk amak ayah ikut belajar. Setelah itu nanti baru ketika kita tidak punya, karena harus belajar formal misalnya, awak tidak punya SMP, adicen SMP yang gurunya amanah, beragama yang baik. Karena tidak mungkin kita berharap anak baik agamanya, gurunya tidak beragama yang baik. Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tak memiliki tak bisa memberi. Yang tidak memiliki tak bisa memberi. Bukan kemegahan gedung, tidak. Bukan mahalnya uang sekolah yang menentukan, tidak. Tetapi adalah apa hasil yang didapat. Kita katakan sering dengan akreditasinya, tapi hasil tidak nampak. Mana tamatannya yang kamu saja taharok, tidak nampak. Apa guna Apa guna? Jadi Allah itu kaum muslimin. Tapi walaupun akreditasinya C cantik, ya, tapi masalah pas Ramadan jadi imam tarawih di Siko, ya, jadi imam tarawih di Sitan. Sebagian lah pandai lo ceramah seketek, kan ya? Yang kedua ketika duma, ndak ada kacau nak pada gula kecuali lah di labna.
Alun ni suruh dia mak lainnya lah bertanya, apa kan ibu mak? Kalau bisa seperti itu, mantap. Masyaallah kiram yang dirahmati Allah SWT. Sederhana. Kami dulu ketika di Darun Nahda, sederhana sekali. Darun so dulu enggak? Enggak deh. Apa Darun dulu? Enggak. Ugi. Kaum muslimin muslimat. Sederhana, tetapi Masya Allah berkesan. Berkesan. Bukan Masya Allah lolok di umpui. La bahasa di Ambon, mau pindah. Pergi ke kamar lapormu. Ini kalau di kamar kami dulu, ampek kali ampek, kamarnya isi ampek boleh orang. Peti di situ, kompor di situ, sodo situ pak. Lolok tak boleh pakai kelecor, haram. Kami tak boleh lolok pakai kelecor. Makanya kini jadi suai kami menderita lah tuan-tuan. Lah biasa menderita dunia. Jadi ketika diberi Allah Ta'ala kemudahan, jen suai juga menderita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini yang ketiga. Anak itu tanggung jawab orang tua. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Muru auladakum bis salat. Lisabab. Ajak anak kalian salat di umur 7 tahun, wadribuhum 'alaiha wa li 'ashr wa abna'u 'ashr. Dan boleh memukulnya, tapi ingat, ini bahasa memukul ini memukul yang mendidik, bukan memukul orang, membuat orang bergidik, tidak, tapi memukul yang mendidik. Kalau sulala keterima anak dek rola tidak boleh. Nah, tapi memukul yang mendidik. Bawa mereka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dulu sahabat Nabi SAW, ya sekarang kan mungkin sebagian kita tidak suka anak-anak satu saf dengan dewasa. Memang pada asalnya saf anak-anak itu di belakang. Tetapi kalau dibiarkan anak-anak sama anak-anak, akhirnya beko uang tua condong anak-anak. Paham? Alun le sudah salat nyati lah bergemuruh. Jen tantule ada anak Ustaz Dasman dunianya. Hanyalah hati kan Ustaz Dasman lah lain lah apa juga kan. Lama angkalnya tiga awak sudah itu kalau nak awak lah musajid dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah ya. Kurang ajar ni. Kurang ajar. Atau tak ajar imam ni. Kasan baru awak anak imam pula. Jadi oleh sebab itu, maka dulu seperti dalam hadis Jabir bin Abdullah, bukan dari hadis-hadis yang lain, sahabat mengatakan, kami membawa anak-anak kami di samping kami supaya mereka belajar dari kami bagaimana salat. Kalau laki awak belajar salatnya, ada orang tua awak tengah salat, ada orang tua galak tengah salat, ada orang tua menggawik tawi tengah salat, kan tak ada? Kan iya tak? Alah tentu itu beko dia bola pi samanya. Tapi kalau samanya beko nampak kawan dia menggawik pula. Nampak kawan manumbuk boleh. Nampak kawan menggali pula. Akhirnya salah bujang pun sama. Ngapal dia salat 2 sigali. Makanya bawa anak di samping orang tuanya. Memutus sab, tidak ada dalil yang mengatakan memutus sab itu, tidak ada dalilnya. Ya, yang memutus sab itu sab yang jarang-jarang itu. Ya, karena ada yang mengatakan memutus sab, alasannya apa? Ada najis di dalam. Najis yang di dalam tidak mesti dikeluarkan. Najis yang di lu yang mesti dibersihkan. Kalau masih dalam, harus dikalun, pawi awak ada kompresor sebelum masalah semua. Alah masuk kompresor sih ada kalung bukan kesehatan. Najis yang di dalam tidak mesti dibersihkan. Tapi kalau najis yang di lu mesti dibersihkan. Makanya harus kalau buang air itu harus lope-lope bono. Jangan sampai ada yang tertinggal. Anon di dalam tan jadi dia diculik-culik lah. Kau betul-betul lo pawi kan? Enggak, usah kita. Jadi najis yang di dalam tidak mesti dikeluarkan.
Ini kadang enggak lah memasuk hidung ayu dia dalam kelopak mata kan memerosong enggak. Itu gulu kita enggak boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilah memutus sab ya secara dalil enggak ada. Justru kadang-kadang disuruh merapatkan sab untuk tuan enggak lihat umur. Padahal kalau anak itu situ tahu bawa dua lah. Kalau anak-anak tahu situ bawa dua. Hanya enggak mau nawinna. Itu enggak putih sab dah. Itu yang jualnya putih. Kalau dengan anak-anak yang sudah memayyiz itu tidak memutuskan sab. Kalau jadi imam saja boleh. Amr bin Salamah jadi imam umurnya 6 tahun. Lah balik berakal loh. Alolah asa imamnya enggak? Asa. Kalau asanya jadi imam, asa jadi makmum. Jalan. Apa ini jadi imam? Ini yang paling banyak bacaan, yang paling bagus bacaannya. Tidak ada yang paling tua, tidak ada yang paling bagus, tapi adalah yang paling bagus bacaannya. Kaum muslimin dan muslimat. Yang keempat atau yang kelima, bahwasanya anak-anak kita dari sejak kecil harus tahu bahwa dunia ini adalah ujian dan kita akan ada kelulusan dan ketidaklulusan. Jadi bukan dunia ini bukan bebas saja. Anak-anak mati juga. Orang tua lah pun doang dia orang tak mati mati. Apakah ingin nanti anak kita masih bujang, masih gadis tetapi tidak beriman pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mati dalam keadaan berbuat maksiat? Tentu kita tidak inginkan itu. Oh kami masih muda, mereka dulu juga pemuda. Mereka juga dulu pemuda. Di zaman Nabi SAW, kalau dihitung-hitung yang berusia muda lebih dominan daripada yang berusia tua. Karena orang tua banyak anak umur. Orang tua banyak anak umur. Apa sebab? Tadilah kadang-kadang ada ego orang tua tu ada. Masa injolah maju awak, dah luak makan korak pada injolah. Korak dipanggang lah. Korak dipanggang. Dulu makan garam. Kalau makan garam banyak, nah yuk darah tu pembongi awak dia. Makan korak banyak, kanker awak dia. Dia sakit hati dia. Kanker hati. Makanya jen banyak makan korak, jen banyak makan garam. Tapi banyaklah mengkonsumsi ilmu. Banyak konsumsi ilmu. Jadi jangan menani banyak mengaji. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, harus kita tunjukkan. Kalau kita tidak bisa ajarkan, masukkan sekolah yang mengajarkan itu. Yang mengajar kepada anak kita bahawa kita di akhirat nanti akan dipinta pertanggungjawab masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana laki-laki lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuh. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara langsung dengan Allah pada hari kiamat. Aja mak tolong deh, enggak ada citur dah. Amanglah dulu urusan, ayanglah urusan, wa angkini. Kecuali nanti dan dek condeko ya Allah tahu ada aman jayan ndak sekolah agama dek. Ndak sekolah agama ndak lo dia jo agama akhirnya mau diambo. Iya nang sekolah agama apa dek ndak ada sekolah agama ora. Di mana tinggal? Nyalo tentu deknya kan. Sawit di sawah ndak ada sekolah agama sawah. Le bambo ketua RW. Oh kepala desa. Nang ko sanu kan ndak nawunya sekolah agama di sawara iya. Nya Allah Taala tahu cuman tu iya membab apa namanya sidang kan jenis itu walaupun tentu dehnya. Nah, akhirnya tabasong aku lainnya. Tapi apa? Nya kalau sekolah agama jadi buya bunti nya. Tak ada buya bunti ya? Ndak ada buya bunti sekolah dulu. Potong satu atau sudah pasau suatu jam 2 nyala nyawa asau bobon tie pe koma minta saja tiang 2
Tak ada sikap. Lai. Itu dia. Jadi orang tua-tua dahulu takut jadi buaya buntir. Untung aman lain tak takut dah. Macamlah buaya buntir baiklah suaknya. Alhamdulillah. Di sekolah ambo ka anton ka darun. Sudah itu diizinkan ambo nak kamono juang yang pai asal untuk ilmu amal izinkan. Kau mati amal izinkan. Masya Allah. Jazakallahu khairan. Jadi sabun dia asal lapai untuk ilmu kamono jo lah. Ya, kamono ang bisa pai. Kau mati amat tau ngawang pai amat Allah ikhlaskan. La ilaha illallah. Hak beliau semoga Allah merahmatinya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kalau ada anak kita punya kecenderungan sekolah agama, belajar agama, wajib disyukuri. Tak usah takut. Tak ada piti suaranya. Tak ada piti, tapi ada zoki. Kan ya? Berapa banyak awak piti banyak, tapi pekiki tak tanggung lah. Inyonya makan nasi bungkui talu sebola. Awak tak berpiti, makan baidang. Ya Pak? Mana lama Pak? Piti banyak, nasi bungkui talu sebola. Sudah itu kata nggak makan, tak kanang untuk makan malam. Bagi dua. Lewa dari duit dah. Hah? Bocor tak berpiti tapi makan lama lope. Kan ya? Tak? Awak berpiti banyak. Tapi pas baloca jalan berpikir Honda. Nak jen loda. Tahu badannya tak? Tahu. Ambo tele. Tak bah Honda, tapi awak tahu naik. Naik Honda. Kan ya? Pahamnya tak Pak? Ha? Awak piti banyak. Umar bati. Apa tak baiki Pak? Banyak piti yang ni je. Banyak piti. Amo tele awak tak piti banyak tapi tinggal di rumah yang tak bati. Kan ya? Kan ya tak? Naam. Awak banyak piti. Piaji dah mana dah. Apa sebab bakuang piti lainnya? Apalagi kini lah mahir pula kan? Kalau mahir gini, yang tak tumuan dah amur dulu apalagi lah mahir. Amur tele, ndak apa piti tapi piaji lay bisa. Kan ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat ketika amur disuruh kerja dong. Kena gajinya ya, dan tak perlu gajinya, perlu piti. Tidak ada piti yang perlu zaki. Alhamdulillah. Walaupun tidak berpiti, tidak bergaji, tapi leba zaki. Iya. Jadinya, kini dah malam kau main nombor nasi dah. Tapi aso-aso nawu. Kan iya? Kalau pakai aso, dogara asonya. Ini masalah apa terkenal pembuah. Tu masuk kau main takut, anda makan. Kan ya, makanya kat lama sekarang kaum muslimin dan muslimat. Itulah bahagia kita kaum muslimin. Jangan dipikirkan zaki itu tak urusan awak dah. Urusan Allah. Semakin dipikirkan semakin sulit. Semakin dipikirkan semakin sulit. Tetapi jalani. Apa suara Ta'ala? Suara okey. Pagi jangan lolok. Ya. Minimal ambil kaisya. Kan ya? Kaisya bisa jadi piti. Ya tak? Tak bisa jadi piti? Lain. Ambil cabat. Kalau gue tanam rumpun lado. Kalau lima buah 2 kilo sompun. 2 kilo seminggu sompun. Malah baca awak tahu kan, sayang bapupuk, bismillah, tahu bazikir, atau tahu di bela dalam buah 2 kilo sebatang. 4 kilo 2 batang. Tu apa je lah. Tak pernah tuan-tuan tengok lado sebanyak itu buah. Hah? Godang batang. Tak pernah tengok. Tak pernah tengok barakah. Nah, dulu zaman Umar bin Abdul Aziz, buah ada 5 tu, di bola 2, sudah kalau nisi, itu kulitnya bisa jadi payung.
Godang apa ke Arum? Hah? Puan nak nengok buah delima? Kak delima lainnya. Buah delima puan nak nengok? Jarang nengok ya. Jarang nengok. Nya kalau pergi ke pasar apa pasar buatan, sagadang tumbuk dan konya lamanya win 72,000 ciknya. Itu tiada jawab punya. Nya mahir. Walaupun suka tapi nengok Allah termasuk diandurkan. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saking barakahnya rezeki waktu itu, buah delimanya saking besarnya dibola kalau ni situ di Kombang jenika bisa jadiin payung. Kadang siapa numbuan? Allah tabaraka taala, walau amana ahlul qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Oleh sebab itu kita berharap, berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang adil dan sayang pada kita. Doakan itu. Tapi ingat, kama takunu walla alaikum, kata Ali bin Abi Thalib, seperti apa kalian, seperti pemimpin yang diberi kepada kalian. Oleh sebab itu kita berkepentingan memperbaiki diri, anak-anak dan pemuda kita, jangan sampai mereka hanyut oleh buaya dunia ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, lalainya kita dari mendidik anak, itulah sebabnya anak itu tidak dekat dengan kita. Kalau dia tidak dekat dengan kita, pasti tidak akan mudah mengikuti kita. Tidak akan mau penyawar, nyala kadang. Tapi kalau sejak kecil kita biasa bersamanya, mudah-mudahan Allah dekatkan hati kita. Belum lagi kita berbicara, tapi dari pandangan mata dia sudah bisa mengira-ngira. Ini yang diinginkan oleh ayah dan ibu saya. Kalau juga kita sudah didik dengan baik, sudah kita ajarkan Al-Quran, hadis, kita tunjukkan adab yang baik, kita bawa ke masjid, kita antar ke tempat-tempat yang baik, ternyata ada juga, berarti ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak menambah beban kita di akhirat. Dan kepada para pemangku kebijakan, buatlah kegiatan-kegiatan yang membawa kedekatan, bukan membawa kemaksiatan. Khususnya di masa-masa perayaan seperti ini. Karena kemerdekaan itu dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Oleh sebab itu buat acara yang membuat ridha Allah yang Maha Esa. Jangan buat perayaan-perayaan yang tidak ada nilainya sama sekali. Baik dari sisi norma, adat, dan budaya Islam yang Melayu ini, atau Melayu Nusantara kita ini, apalagi menurut agama. Maka perayaan-perayaan sampai tengah malam, orang berjoget dan begini, ini bukan mendekatkan diri dan bukan mengisi kemerdekaan, tapi justru menghidupkan budaya penjajah yang ditinggalnya kepada kita. Akhirnya yang kita dapat dalam murka Allah tabaraka wa ta'ala. Nah kalau gitu, gimana kita nak nyalahkan anak muda? Mereka melakukan perbuatan zina. Kenapa tidak fasilitasi kita? Malam dibiarkan mereka bercampur baur. Kalau mereka menghisap narkoba, kita yang fasilitasi. Apa sebab? Karena acara-acara seperti itu rentan sekali untuk menghisap yang memabukkan. Kalau kita menyesali pekat penyakit masyarakat, mereka berjudi atau mereka mencuri, kalau sudah menghisap, itu nanti akan mengazab. Makanya kalau mereka melawan pada orang tua, apa sebab? Karena kita yang bukakan kesempatan bagi anak-anak kita dan masyarakat kita. Maka selamatlah kepada para pemangku kebijakan yang tidak membuat kegiatan kecuali yang diridai dan disukai oleh Allah yang Maha Esa. Berapa banyak kegiatan yang halal yang tidak memerlukan kemaksiatan, permainan-permainan yang dibolehkan, game-game yang mengasyikkan tanpa harus berbuat kemaksiatan yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batin. Nasallallahu alaihi afiyah. Mudah-mudahan sebagaimana mereka dulu pemuda, kita hari ini juga mesti menjadi pemuda seperti mereka yang beriman dan bertakwa, sehingga semakin indah dan manis terasa hidayah. Merasa nyaman dengan ketaatan, bukan merasa tidak nyaman dengan ketaatan.
Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya kira tidak perlu ada pertanyaan. Ya, kan ada pertanyaan lah. Lata jawab sodo saja. Lata kalau jawab sodo, ha? Ha? Menyilio boy 2 kilo. Bayu 10. Tuh? Menyilio boy. Tu bayu 2 kilo. Apa tak boleh? Kalau berlebih riba. Nah. Kalau berlebih ya riba. Oh, tidak sebanyak itu ya jadi riba. Hah? Ohnya betong lo cik-cik boy dia episode doang. Tidak. Ada orang metong boy cik-cik. Hah? Kalau nak sopo je le pinjam juga. Ndak ada nak sopo sama. Apa minyak piti kadang gini 2 juta. Tu nak piti potong je lihat ndak isan lah. Ayo dan silia boynya tapi bayu boy tu lihat monya ndak ada situ. Etong pok buah. Kalau ada kalau pak syaratkan tu dan pindah ke lain minjam dan ke apa. Nya kini ndak ada nyili oleh pak apa yang. Ndak ada nyili paling berutang nah. Bayi boy 2 kilo nya utang go dapat dah timbang kau tasuk bayun kan ya. Ndak ada nyili kini leh, ada nyili leh. Kan ada leh. Jadi jenton yang juru leh. Ada nyili leh ndak? Ana ada alhamdulillah. Dia kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau dibolehkan jual beras dengan beras asal sama takarannya atau sama timbangannya dibolehkan, maka berhutang beras dibayar dengan beras juga dibolehkan. Jalannya. Tapi tidak ada syarat. Cuma kalau tanya ada orang di mono je di dunia kok metong boy cek-cek. Anak kalau nak dah tak nonton dan pinjam lama kau jor. Payah meminjam payah boyu kan ya? Payah minjam payah bayu pasti salah hitung baik ulang lo lihat. Sajen sagantang le, sacantiang dia hitung, kau dok salah hitung do, kau dok salah hitung, lah hitung 150 buah kan, apa saja dia hanya ulang le lihat. Anak salah sewa lah naik lang dek lita. Taib, ya pak. Jadi makanan dengan makanan boleh berjual beli tapi dengan syarat sama nam. Mungkin dia melihat dari sisi bayarnya nanti. Nanti. Sebab kalau makanan itu kan artinya harus tunai. Mungkin itu yang dianggap sebagai riba nasi'ah. Wallahu taala alam. Naam. Tapi alhamdulillah silih menyilih kini ndak ada. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini membantu saya di akhirat. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Kalau Cinta Ustaz. seandainya perbuatan Cinta itu Nabi? ternyata akan Cinta Ustaz. menyulitkan kita Termasuk di saya. akhirat, Cinta Nabi? tinggalkan Cinta. perbuatan. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadi. Prajurit. Penghasilan yang terbaik Kamu adalah sebaik-baik adalah prajurit. pekerjaan Maka yang tujuannya dilakukan adalah oleh seseorang dengan menghancurkan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.